Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Fakri dari kelompok 4. Di sini saya untuk presentasikan berjudul penerapan dan penggunaan algoritma. Nah, di sini yaitu table of content, yaitu satu pendahuluan latar belakang pembahasan dan penjelasan algoritma. 5. Struktur dasar algoritma. 6. Contoh flowchart. Lalu di sini ada pendahuluan. Lalu di sini juga ada latar belakang, yaitu pesatnya teknologi. Pesatnya teknologi, terutama teknologi komputer, sudah tak bisa dipungkiri lagi. Bagi yang mengikuti perkembangan, ia tidak akan dipandang sebelah mata. Sebaliknya, bagi yang tidak mengikutinya, perkembangannya bersiaplah untuk mundur secara sukarela dari panggung kompetisi. Lalu ibarat wabah teknologi komputer sudah menyusupi hampir semua bidang kehidupan manusia, dari pemerintah pusat sampai tingkat pemerintah desa, perusahaan, supermarket, minimarket, perguruan tinggi, SLTA, SLTP, bahkan SD. Hampir semuanya mengenal komputer saat ini mempunyai lingkungan yang semakin luas dan banyak diminati, juga dapat digunakan untuk menghasilkan uang. Adalah dunia pemrograman komputer. Dalam dunia program komputer dikenal algoritma dan banyak bahasa pemrograman seperti C++, Pascal, Basis, Java, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, yang akan dibahas adalah makalah ini adalah algoritma dan pemrograman. Lanjut. Di situ ada pembahasan pengertian algoritma dan pemrograman, ditinjau dari asal usul katanya. Algoritma sendiri mempunyai sejarah yang aneh. Orang hanya menemukan kata algoritm, yang berarti prosesnya menghitung dengan angka ab. Anda dikatakan algoritm jika Anda menghitung menggunakan angka ab. Para ahli bahasa berusaha menemukan asal kata ini, namun hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut, yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Proses komputasi umumnya didefinisikan secara formal
menggunakan konsep matematika dari mesin Turing. Pada dasarnya bahasa pemrograman dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antara manusia dengan komputer. Lalu di sini ada definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benarnya. Di sini ada penjelasan algoritma. Di sini ada penjelasan algoritma. Algoritma adalah sistem kerja komputer yang memiliki brainware, hardware dan software. Tanpa salah satunya dan tanpa salah satu dari ketiga sistem tersebut, komputer tidak akan berguna. Kita akan lebih fokus pada software komputer. Software terbangun atas susunan program dan sinteks cara penulisannya, pembuatan program untuk menyusun masalah dan tujuan. Dalam proses pembuatan suatu software, maka algoritma berperan penting dalam penyusunan program atau sinteks tertentu. Dalam dunia komputer, algoritma sangat berperan penting dalam pembangunan suatu software. Dalam dunia kita sehari-hari, mungkin tanpa sadar algoritma telah masuk dalam kehidupan kita. Algoritma berbeda dengan logaritma. Logaritma merupakan operasi matematika yang suatu software. Dalam dunia kita sehari-hari, mungkin tanpa sadar algoritma telah masuk dalam kehidupan kita. Algoritma berbeda dengan logaritma. Logaritma merupakan operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponen dan pemangkatan. Contoh logaritma seperti BC sama dengan A ditulis sebagai blok A sama dengan C, B disebut basis. Di sini ada struktur dasar algoritma, sekuensial runtutan. Di situ pada struktur sekuensial ini langkah-langkah yang dilakukan dalam algoritma diproses secara berurutan. Oke, di sini ada lagi yaitu struktur seleksi. Struktur seleksi menyatakan pemilihan langkah yang didasarkan oleh suatu kondisi atau pengambilan suatu keputusan. Di sini ada lagi yaitu struktur pengulangan. Struktur ini memberikan suatu perintah atau tindakan yang dilakukan beberapa kali. Di sini ciri-ciri dan sifat algoritma yaitu finiteness atau keterbatasan. Yang kedua definiteness atau kepastian. Yang ketiga input atau memasukkan. Yang keempat yaitu output adalah keluaran. Yang kelima yaitu effectiveness yaitu efektivitas. Dan di sini kita lanjutkan sebagai hubungan algoritma dan pemrograman, yaitu algoritma dan bahasa pemrograman memiliki hubungan dengan suatu program. Dalam istilah pemrograman, algoritma adalah sebagai nyawanya, program adalah bahasanya, sedangkan komputer adalah eksekutor. Apabila algoritma tersebut baik namun tidak memilih struktur data yang benar, akan menghasilkan program yang tidak baik. Begitu pula sebaliknya. Lanjut, penyajian atau penerapan algoritma
pemrograman, yaitu algoritma adalah fungsi dasar mencakup bahasa pemrograman tertentu. Artinya algoritma yang selesai disusun tidak boleh hanya bisa digunakan pada bahasa pemrograman tertentu. Penyusunan atau penulisan algoritma tidak terkait pada aturan yang ada, tapi harus jelas tujuannya untuk setiap langkah algoritma. Lalu di sini contohnya flowchart menyalakan komputer. 1. Pencet tombol on di CPU. Yang kedua, lalu apakah komputer sudah menyala normal? Jika tidak, yang ketiga, jika iya, lalu keempat, apakah muncul pesan sintek di layarnya? 5. Jika iya, lakukan troubleshooting. Keenam, jika tidak, komputer bisa langsung digunakan. 7. Jika tidak, 8. Apakah lampu indikator menyala? 9. Jika ia, pencet tombol on pada monitor. Yang ke-10, jika tidak, cek sumber listrik untuk memastikan arus up. 11. Apakah masalah teratasi? Yang ke-12, jika ya, komputer bisa langsung digunakan. 13. Jika tidak, silakan panggil teknisi atau untuk memperbaikinya komputer ini. Lalu selanjutnya, contoh penerapan atau penggunaan algoritma. Algoritma menggunakan telepon umum, yaitu ada 5. Yang 1, angkat gagang telepon. Yang kedua, masukkan koin. Yang ketiga, tekan nomor yang ditujukan. Yang keempat, letakkan gagang telepon. Kelima, selesai. Selanjutnya, algoritma penyajian ayam goreng spesial, yaitu ada 5, yaitu 1, potong ayam menjadi bagian-bagian yang kecil. 2, lumuri potongan ayam dengan bumbu-bumbu ayam spesial hingga rata. Ketiga, diamkan selama 30 menit. 4, gorengkan ke dalam minyak panas secukupnya hingga matang. 5, ayam goreng spesial siap disajikan dengan nasi atau sebagai cemilan. Oke, selanjutnya algoritma tidur, sleep, yaitu ada 8. 1, mulai. Kedua, membersihkan diri. Ketiga, ganti baju tidur. Keempat, pergi ke kamar tidur. 5, naik ke tempat tidur. 6, membaca doa sebelum tidur. 7, tidur. 8, selesai. Dan satu lagi, algoritma membuat kopi instan. Ada 6, yaitu 1, buka kemasan kopi saset yang sudah dibeli. Kedua, setelah itu tuangkan kopi ke dalam gelas. Ketiga, panaskan air hingga mendidih. 4, tuangkan air panas ke dalam gelas. 5, lalu aduk hingga matang. 6, kopi instan siap dinikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.